internasional karena diakses dari orang dari seluruh dunia. Nggak usah nunggu dari jurnal akreditasi. Tidak perlu akreditasi. Oh, yang gitu ya? tahu akreditasi hanya orang Indonesia, orang asing nggak tahu apa itu akreditasi. Hanya perlu ada ISSN-nya ya, ISSN-nya perlu. Tapi internetnya itu loh. Iya toh, mau dimasukkan internetnya nggak bisa. Jadi perlu internet Pak ya. Bandwidth-nya ditingkatkan. Harus punya model. Oh, Bu Tuti, mohon maaf. Harus kejar Pak. Nggak ada Bu Tuti. Jadi itu, jadi caranya seperti itu supaya bisa masuk ke jadi jurnal internasional. Di Indonesia sudah banyak jurnal Fakultas Kedokteran UNER, Aulia Medica Indonesiana sejak tahun 2006 masuk ke ProQuest Medical dan Health Complete. Undip nggak ada. Belum. Waduh sayang ya. Makanya itu nomor 9 kan tadi. Enggak. Ya, kemudian Brawijaya Agrivita dari pertanian Agrivita masuk ke ProQuest. Jurnal dari UGM juga masuk. Kemudian yang UGM yang ekonomi kalau nggak salah. Kemudian yang dari UI SEAM, jurnal SEAM mereka tuh yang manajemen ekonomi masuk ke ProQuest juga. Banyak sekali yang sudah masuk di ProQuest. Mudah-mudahan nanti suatu saat kami bisa kerjasama dengan dengan jurnal yang diterbitkan Undip gratis, tidak ada biayanya. Enak ya. Kami bantu kok. Harusnya seperti itu, dan ini dari tahun tadi 2011-2012 saya selalu sampaikan ini pada waktu ini. Ke perpustakaan juga sudah, tapi belum ada follow up untuk itu. Padahal gampang, tinggal email ke saya beri reply emailnya, kasih syarat-syaratnya seperti apa, tinggal dikirimkan kepada kami, sampai bantu. Yang sudah apa nih? Postal management sudah dalam bahasa Inggris ya. Gitu. Di Undip kan ada bahasa Inggris Pak. Postal management sudah. Iya. Tiap Nah, itu sebenarnya bisa Pak masuk, kalau kami bisa bantu free. Asal tadi pengelola jurnalnya atau dari perpustakaan kirimkan kepada kami. Kami kan nunggu, nggak mungkin kami minta-minta ke sana Pak. Oh ya, maksudnya 2 tahun itu full setiap bulan atau? Enggak, dia sudah terbit 2 tahun untuk terakhir. Jadi kalau 1 tahun terbitnya 1 kali ya cuma 2 aja yang dikirimkan kepada kami. Oh gitu ya. Iya. 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Sekarang nih kami di Pasir punya jurnal bahasa Indonesia. Jadi kami punyanya deh, buku dalam bahasa Inggris itu. Apa yang maksud itu tinggal diterjemahkan dalam bahasa Inggris? Tidak bisa. Oh tidak bisa. Harus bahasa Terbit Inggris. memang dalam bahasa Iya, Inggris. iya, artinya diterbitkannya nanti dalam bahasa Inggris juga. Iya. Jadi terbitnya memang dalam bahasa Inggris harus di ProQuest. Kecuali ada namanya KB yang kami ageni juga, kami agen tunggalnya juga KB. Itu jurnal untuk peternakan, lingkungan, untuk biologi, untuk kehutanan, untuk kedokteran hewan. Nah itu bisa yang bahasa Indonesia. Kami nanti bantu, saya punya kontak di KB, nanti saya berikan kalau memang itu diperlukan. KB, KB. Cabi, CAB. Cabi ya. Ya, Cabi itu jurnal khusus untuk tadi. Oh lingkungan bisa Pak ya? Lingkungan, peternakan, kedokteran hewan, biologi, kehutanan itu bisa masuk di KB itu. Saya punya kontaknya di KB supaya bisa langsung kontak saja berhubungan, tidak lewat kami, langsung saja. Tapi kalau di ProQuest lewat kami dulu. Tapi nanti MOU-nya langsung dari ProQuest ke pengelola jurnal, tidak lewat kami lagi Mas gitu. Bahkan di dalamnya ada sedikit royalti. Kalau full text-nya tadi saya ngambil full text, ya ini kita ambil salah satu full text. Ini pengelola jurnalnya bisa dapat royalti yang bisa digunakan tentunya nanti untuk pengelolaan jurnal tersebut. Walaupun kecil, tapi oke lah bisa. Jadi dan keuntungannya jadi jurnal internasional kan gitu. Jadi syarat tadi S3 yang harus masukkan ke jurnal internasional, ya kan? Mudah-mudahan terindeks di Scopus misalnya seperti itu lebih bagus lagi. Ya tinggal hubungi saja pengelola jurnalnya, masukkan dong jurnal saya bisa jadi ya udah bisa masuk nih. Kalau memang mau gitu. Kalau saya syaratnya itu ya harus seperti dalam berbahasa Inggris, tapi kan juga kualitasnya ya, sehingga bisa dimasukkan di dalam ProQuest karena melihat kenapa Undip dulu padahal sebenarnya jurnalnya banyak. Iya. Kira-kira Hambatannya tidak ada yang kirimkan ke saya ya. Berarti tidak ada pengelolanya. Iya. Enggak tahu. Ya Bu, siap. Gimana? Tinggal diklik saja ini di atas. Kemudian ini sign into manager. Sudah, nanti masuk ke Ibu sudah bikin username dan password sendiri di dalam ProQuest. Nah tinggal masukkan Bu di situ. Kan ada kolom untuk username dan passwordnya. Tinggal login. Ya. Enggak apa-apa.
langsung saja masuk ke sini. Ibu aksesnya cepat ya, kok bisa sampai situ Ibu? Berarti membuka dulu ya? Iya, jadi begitu Ibu. Kalau memang di sini punya akses ke jurnal tadi, nah ini Ibu, jadi tinggal masukkan aja username passwordnya yang sudah dibuat, tinggal send. Welcome to my. Oke, gitu kira-kira. Ada lagi pertanyaan? Silakan Ibu. Misalnya kami di Pasca itu punya jurnal yang terbit 2 kali setahun. Oke. Seandainya ya, nanti Oktober ini kan masih ada bahasa Indonesia, tapi misalnya kemudian nanti kami nekat gitu ya, nekat diterbitin dalam bahasa Inggris, nggak apa-apa sudah semain semua gitu ya, cetaknya juga bahasa Inggris. Nah kemudian nanti tahun depan kan 2 kali, tapi kan tahun ini baru sekali. Berarti nanti didaftarkan misalnya kalau disubmit ke Mas itu 2017 awal bisa? Nggak usah, 2016 kita coba Bu. Kita coba untuk bisa masukkan. Saya bantu untuk bisa masukkan. Karena yang Oktober ini kan belum terbit. Iya, jadi Ibu Oktober ini terbit, nanti Maret 2016 terbit, Ibu masukkan aja ke saya, nanti saya bantu untuk bisa masuk. Kan kalau begini Mas, kalau persyaratan jurnal terakreditasi itu kan cuma susah tuh. Iya. Jadi misalnya 60% harus artikel dari luar. Reviewernya harus dari luar dulu. Dan reviewnya harus dari luar. Kemudian diterbitkan cetaknya itu harus 1000. Benar. Nah, itu kan itu beban ya. Beban untuk prodi itu berat. Yang akreditasi tadi siapa Ibu? Dikti kan Bu ya? Iya. Iya. Kalau dari saya nggak perlu itu. Nah, oh iya, kalau dari Mas itu Berarti mudah kan? Pokoknya terbitnya dalam bahasa Inggris. Iya, hanya Syaratnya itu. toh. Reviewernya semuanya dari Indonesia, bahkan dari kampus Ibu semuanya boleh. Oke, misalnya pun itu apa? Oh ya, saya artikelnya semua dari kami, gitu ya. Dari prodi kami boleh ya? Boleh. Reviewernya juga Ibu semua dari pasca semua, misalnya itu dari Undip semua, asal terbitnya dalam bahasa Inggris dan terbit berkala, sudah ada ISSN-nya, bisa. Sudah berkala sudah lama. Ya udah bisa Ibu. Asal tadi Ibu terbit dalam bahasa Inggris paling tidak sebenarnya 2 tahun. Tapi kalau emang Ibu mau masukkan di Maret tahun ini terbit bahasa Inggris, tahun depan terbit bahasa Inggris, saya coba untuk bisa masuk. Ya. Tolong Ibu kalau bisa disampaikan ke yang sudah bahasa Inggris supaya bisa ini. Email saja ke saya, nanti saya reply emailnya sesuai persyaratannya lengkap. Yang dikirim ke Mas apanya? Maksud saya ininya cetaknya nanti Ibu. Tapi sebelum itu sampaikan ke mereka yang sudah jurnal yang sudah terbit dalam bahasa Inggris, minta mereka untuk email ke saya, nanti saya balas emailnya dengan persyaratan yang lengkap, bahkan dengan sampai ke formnya. Nanti setelah itu mereka tinggal kirimkan ke saya cetaknya dan soft copy sama formnya. Udah itu. Persyaratan Mas lebih mudah daripada persyaratannya Diti itu. Ya nggak ngerti saya Bu Diti. Saya juga heran waktu pertama kali muncul ya tahun 2009 itu pertama kali jurnal internasional dilanggar sama Diti atau 2010 ya yang wajib itu loh, yang wajib harus masukkan mau lulus harus masukkan jurnal. Mereka bilangnya harus dari Scopus. Iya betul, itu aneh sekali ya. Bagi saya hal yang aneh karena apa? Kalau dari sisi kami Bu ya, kok Scopus yang diambil dia kan Elsevier. Itu bayar Scopus tuh langganan tuh 700 juta loh per tahun. Dari Januari sampai Desember, Ibu langganan Juni pun sampai Desember bayarnya sama. Dan itu harus langganan Scopus itu. Kenapa harus Scopus saja? Kan ada banyak lagi yang ada Shimego tadi, ya kan ada World of Science, macam-macam. Dan yang di Scopus juga yang Science kan Bu ya, yang teknik ya kebanyakan atau yang Science IPA. Tapi untuk yang sosial tidak sebanyak itu kan. Nah, baru 2 tahun ini, setahun terakhir baru diperbaiki. Oh boleh dari ini gitu kan gitu. Tapi awal-awal dulu enggak, fokus kan gitu. Gak ada kerjasama. Tapi udah ditambah Bu, persyaratannya sudah ditambah itu, masih lumayan lah daripada awal-awal dulu harus fokus. Saya heran, vendor-vendor yang lain pada herannya ada apa? Kok harus fokus? Ditambah jadi apa lagi? Sekarang ada tadi buat saya ada terus apa? Aduh saya lupa. Pokoknya yang merating impact factor dan itu pokoknya yang penilaian seperti itu ada di syaratnya Diti kalau Ibu buka ada beberapa, tidak hanya satu. Ada yang lain? Silakan.
Oke? Tidak ada? Sekarang kita lanjutkan ke e-book ya, ke e-booknya. Iya. E-booknya ini lebih lama lagi karena kalau yang dibuka berupa image, berupa gambar, dia otomatis memakan bandwidth yang lebih besar daripada teks. Maka itu saya bukanya pakai PowerPoint aja daripada kecewa. Ya, ini sama masuknya. Kalau di database e-book ini sama masuknya pakai database ProQuest juga, ProQuest.com, kemudian username-nya, passwordnya sama. Nah, kalau nggak bisa diakses dengan ini yang tadi sama. Nah, sekarang kita masuk ke ProQuest, masukkan username dan password, kemudian pilih bahasa Inggris tadi ke bahasa Indonesia. Nah, setelah didapatkan hasilnya seperti ini, maka di sebelah kanan ini ada e-book library. Jadi selain jurnal, maka dapatkan e-book juga sesuai dengan keywordnya ya yang kita masukkan jumlah judul e-booknya ini. Di sini belum semua prodi difasilitasi untuk e-booknya, untuk library belum semuanya. Jadi hanya saya nggak hafal beberapa, tapi yang saya agak lupa koleksinya apa saja. Tetapi ada juga e-booknya gitu. Nah, kalau kita klik yang tadi, e-book tadi, maka akan muncul deretan e-book seperti ini. Kalau kita lihat nomor 1 ada Fishery Management di sini. Gitu. Kita klik salah satu judulnya saja. Klik salah satu judul, maka kita akan dibawa ke halaman library seperti ini. Oke, kita dibawa ke halaman library seperti ini. Kalau kita klik salah satu judul setelah kita mencari dari keyword. Klik ini. Kemudian klik salah satu judul, maka akan didapatkan seperti ini. Nah, kita harus, atau kita nggak perlu sign in, tapi kalau kita mau membuat account di dalam database library, kita bisa buat yang untuk menyimpan e-book yang kita dapatkan dengan sign in yang ada di atas ini. Berbeda dengan di ProQuest, kalau di library, kita bisa akses, misalnya kita lagi di UGM, atau lagi di ITS, misalnya gitu yang punya e-book library juga, kita bisa sign in ke username dan password milik kita. Tapi kalau yang di ProQuest tadi kan enggak, hanya per institusi. Tapi kalau library tidak, kita bisa kita bisa dipakai dimanapun. Jadi kita buat account dan seterusnya. Nah, setelah itu kalau kita klik salah satu judul tadi Fishery Management ini, maka akan muncul halaman seperti ini. Oke. Nah, disinilah kita bisa membaca e-book tersebut. Ada dua macam cara untuk e-book ini. Satu berlangganan, satu lagi pembelian. Kalau berlangganan itu berupa database, isinya saat ini sudah 118.000 judul e-book seluruh bidang ilmu. Kalah perpustakaan ini koleksinya sama library. Jadi sangat besar sekali, banyak sekali bukunya. Dan 118.000 judul hingga saat ini total jumlah koleksi library. Nah, yang dilakukan pembelian di Undip ini hanya beberapa. Dipilih judulnya begitu. Dan kemudian kalau yang pembelian seperti di Undip karena ini dapat diakses selamanya, full downloadnya tidak hidup, dia mati karena dia dapat diakses selamanya. Tapi kalau yang berlangganan, kita dapat full download. Artinya tuh full download, kita dapat download dari halaman 1 sampai halaman terakhir, kita bisa download semuanya. Itu kalau yang sistemnya berlangganan. Tetapi dia dikenakan digital right management namanya kalau di e-book. Kalau jurnal kan kita bebas ya download. Tapi kalau di e-book ada namanya DRM, digital right management. Kita hanya bisa dibatasi waktu untuk membacanya. Ada yang 14 hari, ada yang 60 hari, tergantung publishernya. Jadi 14 hari setelah kita buka ke hari 15 itu kalau kita buka blank, nggak ada isinya. Gitu. Kalau kita download lagi, bisa lagi 14 hari lagi kalau full download dengan DRM tersebut. Kita harus install dulu Adobe Digital Management tersebut di komputer kita, karena hanya komputer kita yang bisa baca itu. Itu dengan DRM. Tapi kita bisa siasati dengan mendownload PDF-nya. Nah, caranya gimana? Caranya dengan read online di sini. Kita seolah-olah membaca online dulu. Gitu. Kita klik read online, maka akan muncul seperti ini. Jadi kalau Pak Ibu, saya terangkan lagi. Kalau di e-book itu belum ada standarnya untuk cara mendownload. Untuk di library tadi ya, downloadnya 14 hari. Ada yang database lain e-book yang tidak bisa di-download sama sekali. Hanya bisa di-print. Gitu. Ya kita printnya print PDF kan gitu, siasatinya kan gitu. Ada yang 1 hari hanya diperbolehkan 1 halaman. Ada yang 1 hari diperbolehkan atau 1 sesi kita sekali sign in itu hanya 1 chapter.
Untuk chapter berikutnya kita harus sign out dulu, sign in lagi baru chapter berikutnya. Ada yang seperti itu. Ada yang satu hari dibatasi misalnya 50 halaman. Jadi belum ada standar untuk yang e-book. Begitu. Nah, untuk yang di database e-library ini tergantung masing-masing publishernya. Tetapi umumnya begini, setelah kita read online ini, klik di sini read online, maka kita akan dibawa ke halaman seperti ini, visual management. Kita mau buka chapternya bisa segala macam. Tapi kalau kita mau download, kita klik yang di atas ini yang gambar printer ini, klik icon ini bila ingin download berupa PDF. Setelah kita klik ini, maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, di e-library macam-macam. Ada yang dibatasi kalau yang ini ternyata oleh publishernya dan oleh bukunya ini hanya 60 halaman per sesi. Artinya kita sekali sign in, kita hanya dibatasi mendownload untuk 60 halaman.